cuma untuk urusan kita sendiri. Dan kadang-kadang orang itu melihat pergerakan dakwah itu tidak hanya sekedar di ngajinya, tapi seberapa kuat menyentuh ke masyarakat. Dan itu yang lebih penting, karena orang itu kan tidak peduli seberapa hafal kita dengan Quran, seberapa soleh kita, seberapa khusyuk sholat kita gitu, tapi seberapa besar manfaat yang kita berikan ke masyarakat. Kalau manfaat kita yang kita berikan ke masyarakat itu besar, maka seketika masyarakat pasti akan mensupport kita. Jadi ketika kita bergerak di dunia filantropi, dunia sedekah, kedermawanan dan sebagainya, maka yang perlu dipikirkan adalah manfaat yang diberikan. Nah, seiring bertumbuhnya pergerakan-pergerakan sedekah, saya melihat bahwa kita ini para pelaku sedekah seringkali melupakan hal-hal pokok. Hal pokoknya adalah bagaimana mendidik para mustahik menjadi muzaki. Jangan sampai kemudian kita ini saking getolnya memberi, tapi tidak memikirkan bahwa para mustahik itu harus naik level jadi muzaki. Jangan sampai karena kebaikan kita lantas orang jadi melemah. Itu juga penting. Dan ini yang sekarang terjadi di banyak kota-kota. Saya melihat di berbagai kota besar terjadi fenomena yang cukup memprihatinkan. Apa fenomena itu? Fenomenanya adalah banyak sekarang muncul orang-orang yang mendingan jadi mustahik profesional. Mustahik profesional itu jadi dia menyadari bahwa dirinya itu diberi, tapi kemudian merasa ya sudah, terus budget keenakan jadi mustahik gitu ya. Jadi nanti dia terdaftar di beberapa lembaga zakat. Iya, di dompet duafa terdaftar, di rumah zakat terdaftar, di ini terdaftar, dan dia nyaman dengan itu. Ya. Nah, ini jangan sampai terjadi di sekitar kita, di masyarakat kita. Maka di program charity, ya, di program-program amal soleh, itu ada dua output yang harus kita lakukan. Yang pertama charity, yang kedua adalah empowering. Jadi dua jenis itu harus dilakukan secara beriringan. Jadi teman-teman pejuang sedekah ini harus mulai mikirin ke arah sana. Charity itu yang sifatnya habis, dikasih habis ya. Tapi yang empowering ini yang lebih harus diutamakan. Pemberdayaan ya, pemberdayaan. Jadi ketika dikasih, orang itu jadi lebih berdaya. Sama-sama dikasih 1 juta. Kalau 1 juta itu menjadi hanya sembako saja, maka habis. Meskipun kalau difoto, kalau dilaporkan lebih dramatis, ya. Iso gawe wong nangis-nangis, iso gawe wong ya kesenggukan gitu ya. Mergo ceritanya mengharu biru gitu ya. Tapi yang 1 juta ini tidak akan yang 1 juta itu tidak akan jadi apa-apa. Maka perlu dipikirkan empowering atau pemberdayaan. Nah, dan saya pikir kita ini sudah tidak kesulitan cara ya. Beda dengan dulu-dulu tahun-tahun 90-an, 2000-an ketika ngajak orang sedekah itu setengah mati. Ya, zaman sekarang ketika banyaknya motivator sedekah, para ustadz-ustadz yang ngajakin sedekah, rasanya sedekah itu sudah jadi lifestyle. Ya, sudah jadi gaya hidup. Kalau secara subjeknya sudah mudah, maka yang perlu dipikirkan adalah secara objeknya gitu. Subjeknya sudah mudah, orang tuh gampang sekali ngeluarin duit sekarang sedekah. Maka yang perlu dilakukan oleh kita para pelaku pengurus amal soleh ini harus lebih di tingkat levelnya yang profesional, sehingga jangan sampai orang yang memberikan amanah kepada kita itu kecewa. Sebab apa? Umat ini sudah terlalu sering dikecewakan. Coba diperhatikan 10 tahun terakhir, ketika ada seorang ustadz atau tokoh agama yang naik, yang dipercaya, maka seketika tiba-tiba ada aja berita yang membuat masyarakat kecewa. Yang terakhir misalnya ya, ada grup religi yang kemudian naik namanya mengecewakan, dan seterusnya. Kita ini, umat kita ini terbiasa atau jangan-jangan terpola untuk terbiasa kecewa dengan tokoh agama atau tokoh pelaku amal soleh. Maka kita sebagai tantangan kita sebagai para pelaku amal soleh, pelaku gerakan-gerakan sedekah dan seterusnya, itu harus benar-benar bisa menjadi pemegang amanah yang hebat. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali teman-teman punya transparansi yang hebat. Belajar dari pengalaman kami di Sijung gitu ya.
Jujuk itu saat ini ada di 429 dapur. Kami punya 429 dapur di 120 kota, di 170 kota lebih. Dengan total pengelolaan per bulan itu 2 miliar. Total pengelolaan 2 miliar per bulan. Kenapa bisa sampai di level itu? Sebab semua transfer. Setiap kegiatan detail seperti apapun kita sampaikan ke donatur. Dan ini yang harus kita lakukan secara terus menerus. Sebab apa? Mereka butuh apa yang mereka keluarkan itu sampai. Dan orang itu akan sangat senang. Orang itu akan sangat senang. Kalau kami di dunia pendidikan ya, karena saya punya sekolah ini, saya bilang ke guru-guru saya, orang tua itu tidak bisa baca rapot. Orang tua itu seringkali tidak bisa baca indikator pendidikan. Yang orang tua bisa lihat adalah nek anak lagi buang sampah di foto. Itu jauh lebih berharga dan lebih penting daripada orang tua ngelok rapot. Kenapa? Karena ketika dia ngeliat anak iso buang sampah di tempat sampah, anaknya bisa antri, anaknya bisa buka baca Quran, terus difoto, dikirim nenggone HP wong tua nih, gitu ya. Itu orang tua ngerasa, oh anakku ada perubahan, dan itu dampaknya jauh lebih hebat buat sekolah daripada antum bikin rapot ngeritik dengan kalimat yang luar biasa ala-ala guru pendidikan. Sing wong tuane maca ya radok. Nah, sama saya pikir hal itu sama diterapkan di semua lini. Ya. Donatur itu seringkali barangkali mungkin ekon dibaca laporan keuangan nggak ngeh atau nggak perhatian juga. Tapi kalau ketika donatur melihat ya para penerima manfaat itu ya before afternya seperti apa ya, ketika diterima senyumnya bagaimana, nah itu lebih powerful daripada sekedar hanya laporan-laporan transaksional. Makanya kita ini butuh profesionalisme yang luar biasa, dan saya sangat concern dalam hal itu mengingatkan kawan-kawan agar apa, amal soleh itu dikemas dengan baik. Jangan sampai kalah karo dangdutan, jangan sampai kalah karo maksiat yang ada posternya, yang ada panggungnya, yang sound sistemnya hebat. Maka syiar itu harus jauh lebih hebat daripada itu semua. Jangan kemudian sembunyi-sembunyi ya meskipun apa namanya Qur'annya gitu ya, innalladzina yatluna kitaballah wa aqimus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Sedekahlah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Berarti kita juga harus mikirin yang terang-terangan. Meskipun dari dulu kita diajarkan sedekah itu nek iso tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu itu kan. Wah, zaman saiki rada beda kedua. Kata Imam Al-Ghazali, boleh kamu memberi sedekah secara terang-terangan dalam rangka apa, memberikan inspirasi dan manfaat buat orang lain, supaya orang lain yang juga tergerak. Karena bisa jadi orang-orang soleh, orang-orang baik di luar sana itu sedang menanti koncoku sopo ya. Nah, aku harus beramal lu koncoku sopo. Ketika mereka mendapatkan teman untuk beramal soleh, maka mereka semangat untuk melakukan itu. Dan kita butuh tidak hanya sekedar beramal, tapi juga jadi amil. Kita ini tidak hanya sekedar beramal, tapi juga jadi amil. Kalau jadi amil, pengurus, pengelola, maka ya harus mengelola itu juga. Mengelola bagaimana pembahasan kepada masyarakat bahwa orang-orang yang bergerak di dunia dakwah itu bukan ala manajemen sarung, tapi manajemen yang profesional. Yang hilang dari umat Islam saat ini adalah mentang-mentang kegiatan sedekah, mentang-mentang kegiatan amal soleh, kadang-kadang kita ini tidak menyelenggarakannya dengan profesionalisme, sembarangan. Maka teman-teman ya, saya titip pesan ke kawan-kawan dan semoga ini sudah dilakukan, dan saya husnuzon untuk kawan-kawan Pasukonon sudah melakukan itu dan memikirkan itu, bahwa segala bentuk amal soleh harus dikemas dengan cara yang baik ya. Karena nyuci baju pakai air kencing itu tidak sah. Kebaikan kalau caranya salah itu juga tidak baik. Ini kebaikan pun harus dilakukan dengan cara kebaikan supaya niatnya dan pesannya sampai, dan orang kemudian tidak melihat sebelah mata kepada para pelaku amal soleh. Amal soleh itu harus disusun dengan begitu rapinya ya, dan penting suatu saat perlu juga dipikirkan ke kawan-kawan, oleh kawan-kawan, jangan sampai para pelaku amal soleh itu hidupnya susah. Ini
Kalau teman-teman ingin bahwa umur gerakan ini panjang, gerakan para pejuang sedekah ini panjang, maka mulai pikirkanlah itu. Hampir sebagian besar amal soleh itu berhenti karena kalau tidak urusan ekonomi, ya, kedua urusan pasangan yang tidak sevisi, ya, begitu nikah ratu pasangan sevisi terus mandek, terus orang amat, terus orang itikaf, orang ngaji, itu ada juga. Kalau bukan masalah ekonomi, kita ono ya. Nah, masalah ekonomi, masalah pasangan yang tidak sevisi, dan yang ketiga biasanya kalau sudah berpindah tempat atau sudah tidak dekat. Nah, nomor 2 dan nomor 3 oke lah, itu urusan pribadi. Ya. Tapi nomor 1 yang masalah ekonomi itu kita bisa mikir, teman-temannya bisa ikut bantu mikir. Maka kalau gerakan-gerakan amal soleh ini ya juga harus menjadi riadohnya pribadi kawan-kawan. Saya termasuk yang mendorong malah bahwa kalau bisa semua pelaku-pelaku amal soleh itu dipikirkan kesejahteraannya oleh komunitas atau oleh lembaga. Meskipun orang-orang yang datang kepada kita itu adalah orang-orang yang ikhlas, meskipun yang datang adalah orang-orang itu, tapi kita perlu pahami bahwa ikhlasnya manusia itu kadang terkikis. Mungkin sehari 2 hari ketika dia belum punya gerbong bisa jalan, tapi ketika sudah punya gerbong, punya anak, istri, keluarga, kebutuhan dan sebagainya, belum tentu. Maka hal seperti ini perlu dipikirkan kawan-kawan. Ketika beramal soleh, jangan dipisahkan dari mikirin hal-hal yang menguatkan pergerakan, sehingga orang-orang dakwah itu tidak terkesan ngapunten, meminta-minta. Nek perlu itu para pelaku amal soleh itu bukan orang-orang nganggur, tapi para pengusaha-pengusaha sing yo mereka punya omset, punya kesibukan, iso ngamal soleh sebagai upaya. Jangan ngelakuin amal soleh mergo nganggur. Kesannya jadi kita menjaga prasangka dari masyarakat, menjaga prasangka dari masyarakat. Jangan sampai gini, kayak golek duitnya sekolah sedekah. Ini perlu dipikirkan kawan-kawan, hati-hati, karena kita ini ada di dunia yang sekarang tuh apa aja dikomentari. Itu perlu dipertimbangkan. Nah, sehingga gerakan-gerakan amal soleh ini bisa panjang. Itu yang poin yang kedua. Selain pertama dalam profesionalisme, yang kedua pikirkan sejahtera. Dan yang ketiga dalam urusan-urusan gerakan-gerakan amal soleh khususnya sedekah ini, yang juga tidak boleh teman-teman lupa adalah selalu terlibat. Selalu terlibat. Apa maksudnya? Banyak kejadian di hampir sebagian besar para pelaku atau pengurus amal soleh adalah apa? Merasa sudah ngamal, merasa sudah ngurus amalnya, lantas dia jadi tidak ikutan. Ayo, banyak nggak? Ya, Banyak. Mentang-mentang ngerasa saya sing wis ngelola sedekah, terus tadi ra ikutan sedekah. Akhirnya mindsetnya bukan lagi mindset amal, tapi benar-benar tinggal ambil tok. Dan itu mengurangi keberkahan kawan. Menurut saya mengurangi keberkahan. Sebab apa? Loh, antum itu nyediakan lapak di wong, tapi ra nganggo dhewe, kan lucu. Sementara kita sudah ngerti bahwa ada banyak amal soleh yang terjadi di situ, banyak keberkahan-keberkahan yang terjadi di situ. Tapi ada gue ngajak tok, terus ora terlibat. Karena mentang-mentang aku wis sing ngurusi. Saya sudah sing ngurusi. Dan itu yang kemudian akhirnya apa? Mindsetnya berbeda. Beda. Dan saya sangat tekankan itu di situ. Saya tekankan itu di situ. Kenapa situ sampai sekarang masih berjalan di tahun kelima dan terus meningkat? Karena saya tekankan itu. Prinsip di situ saya bilang ke kawan-kawan bahwa dengan atau tanpa donatur amal harus jalan.
Kenapa? Karena yang pengen ngasih makan orang tuh kita. Maka yang harus ngeluarinnya kita. Nek ono wong sing datang bawa donasi, itu bonus. Jangan kemudian amal bergerak mergo donatur. Nek ono donatur mlaku, nek ora donatur mandek. Sebab apa? Sebab mindsetnya adalah saya pengelola. Tapi kalau mindsetnya dari awal disetting bahwa semua amal ini adalah riyadhah saya pribadi, supaya datangnya pertolongan Allah buat diri saya ngelola sedekah supaya Allah nolong saya nolong orang ngeterke beras, ngeterke ini supaya Allah ngasih pertolongan saya, ngasih makroja kepada saya.